Naskah Ayahku Pulang merupakan karya Usman Ismail. Birrul Walidain Ihsana adalah dasar terciptanya naskah ini. Naskah Ayahku Pulang bukan sekedar naskah. Ada nilai-nilai yang perlu kita ketahui bersama. Ada renungan yang perlu kita resapi bersama. Ada marah yang perlu kita pelajari dan bagaimana cara meredamnya. Ada rasa sakit, benci, luka, dan segala rasa yang berkecamuk dalam dada yang perlu kita taklukkan dengan cinta. Apapun yang terjadi, ayah tetaplah ayah. Kapanpun dan dimanapun itu, bahkan selama-lamanya. Inilah pertunjukan teater dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 5 dengan lakon Ayahku Pulang karya Usman Ismail. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Malam hari raya Faro, dengarlah suara berhitung dan bersemak-semakkan. Pada malam hari raya seperti inilah, ayahmu pergi meninggalkan kita tanpa sepatah kata pun. Kenapa ibu masih mengingat masa lalu itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Tetapi, ibu punya firasat kalau ayahmu masih ingat kepada kita. Alana kemana, Bu? Alana sedang pergi mengantarkan jahitan. Mengambil upah jahitan? Bukankah seharusnya ia sudah tidak berjuang lagi sekarang? Biarlah Faro, kelak ketika ia sudah menikah nanti, itu tidak akan sia-sia. Bagaimana dengan lamaran Alana, Bu? Alana masih belum ingin kawin. Tetapi pihak lelaki terus saja mendesak ibu untuk menerima lamarannya. Apa salahnya, Bu? Mereka kan orang kaya. Orang kaya? Apa maksudmu? Maaf, Bu. Bukan maksudku untuk menjual diri sendiri. Mungkin ini karena penderitaan hidup aku dari mata duitan, Bu. Ayahmu juga seorang hartawan. Tapi lihatlah, sekarang ini, bagaikan pohon yang ditiup oleh angin kencang. Buahnya gugur. Biarlah, ibu tidak ingin terjadi untuk yang kedua kalinya. Cukup ibu saja yang bersuamikan seorang hartawan. Alana jangan, biarkan dia hidup dengan sederhana. Alana harus bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Tapi kalau bisa kedua-duanya, Bu, ada harta, ada budi. Biarlah Faro, Alana itu hanya gadis biasa. Apalagi keadaan kita ini susah. Ibu tidak punya uang sedikit pun. Uang simpanan ibu juga akan habis dalam waktu dekat ini. Semua ini karena ulah ayah, Bu. Alana harus menderita. Sejak kecil, ia sudah merasakan pahitnya kehidupan. Kita harus mengatasi semua ini, Bu. Ini tugasku sebagai abangnya. Aku harus berusaha. Andai saja punya uang sejuta, Bu. Untuk pernikahan Alana, cukup 500.000 saja. Setelah Alana nanti, tibalah giliranmu Faro. Aku tahu, Ibu. Belum sempat aku memikirkan kesenangan diriku sendiri saat ini. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu ikut bahagia akan jadi payahku nanti. Ibu akan senang jika kamu juga senang. Karena nasibku bersuamikan saja. Sewaktu ia pergi dulu, aku tak tahu apa yang harus aku kerjakan. Tapi Aura mana, Bu? barangkali kerja yang harus dia kerjakan. Katanya bulan depan dia akan naik gaji.
Malam hari raya sewaktu ia pergi itu, hilang akalku untuk semua anak-anakku. Sudahlah Bu, gunakan mengangkat jiwaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau menunggu Bu? Tidak. Agak lama hari ini, Nak. Buka puasa di mana kau tadi? Jangan dari jam. Jadi bawa sama teman di kantor. Oh iya Bu, untuk lamaran Alana nanti. Alana mana Bu? Alana sedang pergi mengatakan jahitan. Oh iya Bu, kemarin sore aku dan Aira berjumpa dengan orang tua yang serupa benar-benar. Waktu Pak Tirta pergi berbelanja ke pasar, Pak Tirta berjumpa dengan orang tua, kira-kira belum umur 60 tahun. Pak Tirta juga kaget, karena orang tua itu seperti orang yang dikenalnya. Kata orang tua itu serupa benar dengan aku. Tapi orang tua itu pergi lalu menghilang di kerumunan banyak orang, Bang. Tidak mungkin dia ada di sini. Ibu pikir ayahnya sudah meninggal atau mungkin pergi luar negeri. Sudah 20 tahun semenjak kepergian ini. Ada orang yang mengatakan kalau dia di Singapura. Itu pun 10 tahun yang lalu. Dia memiliki toko yang besar di sana dan hidupnya sangat mewah. Hidupnya memang mewah, tapi anak-anaknya akan diukur. Bagaimana upaya yang sebenarnya, Bu? Ayahmu itu tidak suka belajar tentang budaya. Tidak sepertimu. Ayahmu itu orang yang disegani oleh orang di sini. Ia juga suka meminjamkan uang ke sana kemari. Karena itulah Murah, berapa hari mau libur? 2 hari. Oh, sebentar. Ada yang makanan yang mau diambil. Biasa untuk orang tua itu kapan, Mas? Kemarin sore kan kira-kira jam 5:30. Bagaimana pakaiannya? Bagus. Pakaiannya juga sudah coklat samping, pakaiannya pun sudah putih, Bang. Oh, gitu. Apa abang ini masih ingat upaya yang sebenarnya, Bang? Tidak ingat lagi. Semestinya ingat, Bang, karena waktu itu usia abang 10 tahun, sedangkan aku yang 8 tahun aja masih ingat, walaupun sama-sama. Sudah aku bilang, tidak ingat lagi aku. Jika ayahmu ada di sini sekarang, pasti dia akan sangat senang. Karena besok adalah hari raya. Pasti dia akan sangat senang, karena besok berkumpul dengan sangat kembali. Sudah jam berapa ini? Alana seharusnya sudah pulang sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah terbuka akses semuanya? Ini sudah sama kamu menjadi kamu. Kenapa bisa barengan dengan Aura dan Bunda? Ya Bu, tadi kami berjumpa di jalan. Iya Bunda, kami rencananya mau makan bareng kalian. Boleh kan? Boleh, kayak sama siapa harus? Tante, ini ada makanan kami balik dari rumah. Oh, makasih. Mau repot-repot. Jangan repot gitu. Ayo dimakan. Ya. Ini Bunda buat sendiri. Terima kasih ya. Iya, ya.
Kuliah di sana. Waktu aku di sini tadi, ada orang tua menurut dari jumlah dan sangat kurang. Seperti seorang pengemis. Orang tua, bagaimana rupanya? Ada sangat doang, jadi tidak berarti. Coba kuliah. Siapa kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa benar yang mau Bu Adiba? Aska? Engkau Aska? Kau punya guru Aska? Ya Ida. Aku banyak berubah. 20 tahun perceraian berubah wajahku. Aku ingin sekali bertemu dengan Adiba dan anak-anak. Apa benar, engkau Aska? Ya Adiba. Ini anak-anakku semua. Ya, ini anak-anakmu semua sudah lebih besar dari ayah. Mari lihat dan pandangilah mereka. Boleh aku menunggu Adiba? Tentu saja, Bapak. Silakan. Ayahku pulang, Nak. Ayah? Ayah, aku ayahnya. Aku Alina, ayah. Ya, ayahnya. Ayah sudah besar sekarang. Waktu ayah pergi dulu, ayah masih kecil sekarang. Kakinya masih lemah. Belum dapat berdiri. Dari pertama ini siapa ya? Saya Aurel. Dia anakku. Aura. Oh iya, dari jauh aku melihat bahwa kau memiliki seorang anak. Kalian cantik sekali, sama seperti ibu kalian di masa muda. Aku senang, tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sendiri tak tahu di mana aku coba berbicara. Anak-anak sekarang sudah besar. Ya, rupanya anak-anak dapat tumbuh besar walaupun tanpa ayah. Mereka semua sudah menjawab yang pandai sekarang. 10 tahun aku menjadi seorang saudara besar di Singapura. Tapi malam semua toko besar itu habis terbakar. Semua yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah tua. Kalau maukah kamu mengambil air segelas air? Faro, dengarlah itu ayahmu yang mendorongmu. Kalau Faro tak mau, engkau lah Aura. Maukah kamu mengambil air segelas air? Aura, sejak kapan kamu menjadi seorang ayah? Faro, Kami tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Sejak kapan kalian mempunyai seorang ayah? Faro, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai seorang ayah.
Kalau kami punya seorang ayah, kenapa kami harus hidup sengsara seperti ini? Kami tidak punya seorang ayah. Kami hidup dalam kesengsaraan. Tidak ada kebahagiaan dalam hati ini. Itu semua terjadi karena kami tidak punya seorang ayah. Tapi Bang, ibu saja memaafkan ayah. Kenapa kita tidak? Ibu seorang wanita. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu. Dan ibu selalu berkata, yang salah adalah ayahmu. Ayahmu yang bersalah atas semua ini. Sejak saat itu, aku bertekad untuk membuktikan bahwa keluargaku bisa hidup tanpa adanya seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, yang ada di otakku hanya adalah gambaran ayah yang telah sesat. Ia pergi bersama wanita yang membawanya ke dalam lembah keberadaan. Maka, jikalau aku mempunyai seorang ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Alvaro! Tapi Bang, lihatlah ayah sekarang. Dia sudah tua, Bang. Alvaro, sampai hati kau berkata seperti itu kepada ayah kandungmu. Ayah kandung, kalau memang pernah mempunyai ayah, tapi dia telah meninggal 20 tahun yang lalu. Aku berdosa, lah. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini, pada hari tuaku, untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima di rumah ini. Biarlah aku pergi. Tunggu dulu ayah. Jika Farah tidak menerima ayah, akulah yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Aira, jangan kau bela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau selama ini? Kau lupa? Aku yang membayarmu dari penghasilanku selama ini, Aira. Sudah Bang, sudah. Kau menyakiti hati ibu, Bang. Kau juga untuk membela dia. Baiklah, jika kalian yang cinta kepada dia, peliharalah dia. Mungkin kalian belum pernah merasakan pahit-pahitnya kehidupan tanpa adanya seorang ayah. Sudahlah, aku akan pergi dari sini. Ayah, Askar, ayah punya uang, ayah sudah makan. Ayah akan pergi kemana? Di tepi jalan atau di dalam sungai. Bagiku, inilah yang terbaik. Biarkanlah. Alvaro, kau sungguh angkuh. Ini anak yang dibangga-banggakan oleh ibumu sendiri. Ini anak yang dewasa itu. Tidak ada satupun kedewasaan yang kulihat darimu. Kau egois, Alvaro. Sadar tidak kau dengan ulahmu itu sendiri? Lihat ibumu. Lihat adik-adikmu. Lihatlah gimana dia ubahmu ini. Apakah tindakan itu yang terbaik? Tidak, Alvaro. Renungkanlah. Sudah, Ibu.
ini. Ibu kabur ke jembatan. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Jadi, ayah mau terlalu mulai. Aku telah membunuh ayahku sendiri. Ayahku harus pulang. Ayahku harus pulang. Ayahku pulang. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu ayah, jika aku telah jauh